Bapak politik identitas takut melawan Ganjar. Anies akui Ganjar itu lawan yang besar, lawan yang kuat, lawan yang tangguh, dan punya sumber daya untuk menang. Untuk itu, ia minta pendukungnya kerja keras dan memakai cara-cara yang besar. Apa yang dimaksud Anies dengan lawan yang besar dan harus dilawan dengan cara yang besar? Apakah perlawanan besar itu adalah politik identitas yang menjadi senjata Anies selama ini? Simak A1 analisis Intel Langit. Menyambut pencapresan Ganjar, Anies bilang, lawan yang kita hadapi besar, lawan punya sumber daya untuk menang. Anies menyebut lawan dalam Pilpres 2024 adalah lawan yang besar. Suatu hal yang ingin saya garis bawahi, katanya, perjuangan ke depan adalah perjuangan yang besar. Lawan dalam kompetisi demokrasi kali ini bukanlah lawan yang kecil, begitu kata Anies. Anies telah memainkan strategi politik populis pragmatis untuk mengatasi kendala politiknya. Anies memanfaatkan populisme pragmatis untuk menggalang dukungan publik. Dengan itu, kiranya Anies sedang mulai memainkan jurus-jurusnya, dan adalah keliru jika omongan atau narasi Anies itu sekedar dimaknai sebagai politik suara. Politik suara yang sekedar menganggap bahwa lawan besar itu adalah Ganjar yang elektabilitasnya tinggi, Ganjar yang didukung partai besar atau PDIP, Ganjar yang didukung kekuatan besar, yakni didukung Jokowi yang tak hanya kepuasan publik padanya selalu tinggi di atas 60%, malah terakhir kepuasan rakyat mencapai 76%, tapi juga relawannya yang besar dan solid yang akan patuh pada komando Jokowi. Belum lagi jika koalisi besar jadi terwujud, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra, PKB, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri Golkar, P3 dan PAN, ditambah PBB, Hanura, PSI, Partai Buruh, dan Perindo. Apalagi bila benar PDIP bergabung seiring disepakatinya duet maut Ganjar Prabowo. Meski pasangan ideal itu sulit terwujud, tapi setidaknya sedang diupayakan Jokowi. Kemungkinan Prabowo menjadi cawapresnya Ganjar masih terbuka lebar bila melihat kecenderungan Prabowo selama ini yang realistis. Kembali pada narasi yang dibangun Anies tadi, sebaiknya kubu Ganjar dan Prabowo tidak terjebak pada narasi yang dibangun itu. Anies sedang memainkan politik suara kepada pendukungnya bahwa agar mempersiapkan diri dengan cara-cara yang besar pula. Meski tidak menyebut kata politik identitas, tapi bagi ahli strategi, pesan tersebut bisa dimaknai neopopulis. Ujung-ujungnya, Anies bakal memakai cara-cara yang dipakai ketika ia memenangi Pilgub DKI. Karena neopopulisme di Indonesia telah bermitra dengan agama, khususnya Islam, yang biasa disebut Islam populisme, yang dalam gerakannya tidak terlepas dari situasi ekonomi Indonesia yang dianggap memarginalkan rakyat mayoritas Islam.
atau biasa disebut ummah. Ummah kemudian digunakan untuk mengumpulkan dukungan dan memobilisasi orang-orang yang terpinggirkan secara ekonomi dalam koalisi multikelas yang asimetris. Pemanfaatan politik identitas ini diakui Amin Rais yang terang-terangan partainya, yaitu Partai Umat, bakal mengusung politik identitas untuk mendukung Anies. Pola neopopulisme di Indonesia ini memang memiliki kemiripan dengan perkembangan neopopulisme di Amerika Latin dan Eropa. Seyogianya elit partai pengusung Ganjar tidak hanya terjebak kepada politik suara yang disampaikan Anies, puas dengan mesin politik yang besar di belakang Ganjar yang akan memenangkannya. Bukan itu yang dimaksud Anies dengan lawan kita besar. Bukan, tapi Anies sedang menitip pesan kepada pendukungnya untuk bekerja keras bila perlu dengan politik identitas dan politik ayat mayat. Lawan kita besar itu yang mengacu ke cara pikir Anies, yakni neopopulisme. Ini bukan seperti populisme zaman dulu yang sekedar politik afirmasi atau keberpihakan, tapi lebih ngeri lagi karena asumsi-asumsi yang dipakai adalah adanya tatanan yang tidak adil, katanya. Tatanan-tatanan ini hanya menguntungkan kelompok entitas tertentu. Mereka ini oligarki besar yang menguasai politik, ekonomi, dan lain-lain, dan menyingkirkan kelompok lain yang tak berdaya. Anies akan gemar menuduh lawannya disokong oligarki meskipun ia sendiri mondar-mandir curi start kampanye menaiki jet pribadi oligarki. Tak bisa dibantah, Anies disokong Surya Paloh dan JK oligarki yang ada di belakangnya itu. Posisi yang dipilih Anies sebagai yang tersingkir atau menyuarakan yang tersingkir, karenanya ia bilang lawan kita besar. Akan menjadi lebih serem lagi jika dikombinasikan dengan politik identitas. Sekarang sudah nampak kan jargon-jargonnya? Kalau gak milih Anies bakal masuk neraka. Jadi mereka yang tersingkir itu dibungkus dengan identitas atau bahkan entitas dengan identitas tertentu yang dianggap tersingkir oleh kekuatan besar. Karenanya dikatakan lawan kita besar. Wih, begitulah khasnya, tepatnya ngerinya cara pikir neopopulisme yang pasti akan dikombinasikan dengan politik identitas itu. Pantas saja Anies disebut bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menyalurkan libido berkuasanya. Sebenarnya bila Anies dan Amin Rais memakai politik identitas bisa dilawan dengan cara yang sama, karena Anies itu bukan asli Indonesia dan keindonesiaannya diragukan. Anies itu keturunan Arab, ayah ibunya Arab, tepatnya Yaman, istrinya Arab, sampai menantunya pun Arab. Begitulah bila jurus-jurus kemenangan Anies memakai politik identitas malah akan menjadi senjata makan tuan. Karena yang dihadapi Anies kini bukanlah Ahok yang serba minoritas itu. Yang dihadapi Anies adalah Ganjar Pranowo yang lebih dicintai umat Islam ketimbang Anies. Yang Indonesia tulen, Jawa tulen, Islam moderat. Hal ini terbukti dari hasil survei SMRC terbaru yang menyebut 60% warga muslim etnis Jawa yang mengaku santri memilih Ganjar sebagai capres. Dari 52,4 santri muslim Jawa, 60%-nya memilih Ganjar, 20% memilih Prabowo, dan hanya 15% Anies Baswedan.
Jadi pemilih Muslim Jawa lebih senang memilih figur capres Muslim yang pribumi, Muslim yang asli Indonesia, dan jelas keindonesiaannya. Jadi bagaimana? Masih akan nekat mengusung politik identitas? Sementara identitasmu sendiri gak jelas. Silakan saja kalau ingin diketawain monyet mitra Intel Langit ini.